Oke, sudah ada yang ingin bertanya. Silakan, Pak Agus. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Sebenarnya lebih ke ini sih Pak, klarifikasi Pak terkait saya udah baca di bukunya yang di prinsip kausalitas di halaman 37. Nah, di Ya. paragraf ketiga kalimat 2 itu kan disampaikan juga terkait dengan prinsip non kontradiksi. Itu merupakan prinsip untuk menentukan benar atau salah dan realitas dan tidak realitas. Tetapi di kalimat yang paragraf keempatnya itu prinsip kontradiksi gitu Pak. Yang benar itu non kontradiksi atau kontradiksi ya Pak? Siap, siap. Bentar, Pak. Halaman berapa, Pak? Halaman 37 Pak. Saya minta izin stop video dulu, ini agak anu. 37. Kayaknya betul, Pak, itu kurang non itu. Oh, berarti non kontradiksi berarti Pak ya. Oh, baik. Saya pernah baca juga rasanya itu, Pak. Ntar saya cek supaya yakin ya. Ya, non kontradiksi, Pak. Oh, oh. Baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa teliti. Silakan Pak Koko. Baik, terima kasih. Biar gak ngantuk tanya. Oh, bagus, Pak. Siap. Ini Pak Agus, Pak Ambar, Pak Ambar itu sangat powerful ya baca. Saya baik, terima kasih Pak. Saya dari materian ini jadi bisa tambah ngerti atau tambah bingung ya. Gini maksud saya gini. Ini ada pertanyaan tidak ada kebenaran apapun kecuali bisa diindra. Indra di sini maksud saya indra indra kita ya Pak atau penglihatan atau pendengaran gitu ya. Tapi mungkin itu pertanyaan saya. Tapi ada sebuah konsep juga kalau saya orang telekomunikasi gitu ya. Kemudian diajarin sama dosen saya, kita belajar ilmu goib gitu ya. Ilmu sinyal kan goib Pak gitu ya. Nah itu benar tuh nggak benar nggak bisa diindra kan sinyal itu kan oleh kita gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Ya, seperti itu sih. Saya tambah bingung tambah apa? Tambah tercerahkan atau gimana Dre, itu. Jadi ya, saya Ini juga bingung nih. Pak Koko, ya betul. Siap. Eh, yang saya bahas tadi prinsip positivisme radikal itu memang kelompok filsuf positif radikal itu percaya begitu Pak dan mencoba mempromosikan bahwa kalau kita itu pengen positif ya, pengen hidup maju, pengen tidak terhambat oleh agama dan tahayul-tahayul itu, menurut mereka agama itu tahayul begitu kan. Maka kita harus percaya bahwa pokoknya yang disebut benar itu yang indrawi gitu. Makanya kita nggak usah percaya kematian, nggak usah arwah, alam arwah, Tuhan dan lain-lain. Nah, bahasan kita tadi itu malah membuktikan bahwa prinsip itu secara logis, jadi kita nggak usah bawa-bawa agama. Secara logis prinsip itu tidak konsisten. Artinya menghancurkan dirinya sendiri. Seperti halnya contoh sebelumnya yang saya sebutkan bahwa mungkin bagi sebuah persamaan kuadrat memiliki 3 akar yang berbeda atau lebih. Nah, pernyataan matematis itu inkonsisten. Karena inkonsisten pasti salah, Pak. Nah, demikian juga pernyataan filosofis tidak ada kebenaran apapun kecuali yang diindra. Itu inkonsisten. Ya. Jadi ya menghancurkan dirinya sendiri. Gitu Pak Koko. Flow-nya begitu. Malah
contoh Bapak sangat tepat dan apalagi sebetulnya kalau mahasiswa elektro dan informatika ini memang dari kuliah belajarnya ilmu gaib terus, Pak. Elektron, dioda, segala macam tuh konsepnya nggak indrawi gitu. Ya, salah satu yang spektakuler ya, temuan yang sangat spektakuler setelah penyatuan pertama yang disebut gelombang gravitasi itu gelombang elektromagnetik, Pak Koko. Itu contoh temuan matematis murni yang pertama dibuktikan konsistensi secara logik, setelah itu teruji secara empirik, setelah itu masuk ke peradaban manusia, sehingga sekarang anak TK itu mengenal gelombang elektromagnetik dengan nama sinyal, Pak. Kalau dia bisa nelpon atau enggak, namanya pulsa gitu. Kalau pulsanya ada, dia nggak bisa call, nggak ada sinyal. Itu artinya tidak ada gelombang elektromagnetik yang mendukung. Sehingga betul-betul eksistensi gelombang elektromagnetik itu tak terbantahkan. Itu memperkuat lagi baik hukum non-kontradiksi maupun hukum kausalitas. Jadi keberadaan gelombang elektromagnetik itu bukan keberadaan korelasional yang hanya sekedar menghubung-hubungkan data, tapi dia memang real, betul-betul nyata. Dan manusia itu dikaruniai Allah akal pikiran, kekuatan akal pikiran, sehingga bisa menyingkapkan apa-apa yang dibalik hal-hal yang fisik dan bisa kita lihat dan kita dengar ini, baik dari sisi transendental yang menuju ke arah Tuhan, maupun dari sisi saintifik lateral ya, gelombang dan lain-lain gitu Pak Koko. Jelas Pak Koko ya? Oke. Wah makin rame ini. Apalagi Pak Anggraita kayaknya mikrofonnya udah jelas bisa bantu jawab nih. Mari Pak Didit atau Bu Vidya dulu. Siapa dulu tadi? Ya Pak Didit dulu silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Dimitri. Saya mindut Pak, tadi belum di-rename, maaf. Oh iya Pak, mindut. Iya, ini Pak, saya ada pertanyaan terkait jika sesuatu itu bisa dibuktikan secara kausalitas, tetapi tidak bisa dibuktikan secara empiris, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran? Misalkan di contoh ekstrimnya gitu Pak ya, di kaum agamawan ya apa namanya, Tuhan itu kan secara kausalitas itu dipastikan ada, karena tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan gitu. Jadi keberadaan sendiri pasti muncul dari keberadaan sebelumnya. Tidak mungkin ketiadaan bisa menciptakan suatu keberadaan. Nah, itu salah satu contoh. Apakah kausalitas yang muncul contohnya tadi itu bisa dikatakan juga sebagai sebuah kebenaran, sementara kita di engineering kan itu juga harus ada empiris ya untuk pembuktian satu kebenaran. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan menarik Pak ya. Jadi kalau Bapak nggak percaya dengan, maksudnya gini, kalau kita itu tidak menetapkan keberadaan sebab-sebab, tidak yakin, ya berarti prinsip kausalitas itu runtuh Pak. Ya.
Padahal filsafat sains itu membutuhkan kausalitas sebagai prinsipnya. Artinya menurut filsafat sains justru sebaliknya. Justru kita harus menerima memang. Kalau memang kita sudah yakin bahwa oh ini ada sebabnya, itu kita harus yakin, Pak. Itu isinya prinsip kausalitas itu. Nah, mungkin saya ingin mengoreksi sedikit Pak Mindit ya, sekaligus nanti menuju Popper ya. Jadi empirisme itu bukan untuk membuktikan keberadaan sebab, Pak. Ya. Empirisme itu, jadi nanti kita mengukur dan lain-lain, itu prinsip yang digunakan nanti adalah prinsip falsifikasi. Nah, nanti kalau sesuatu itu mau kita masukkan domain sains, Pak, itu baru ada baru ada keharusan bahwa hal itu harus bisa diuji secara empirik. Jadi kalau misalnya kita sedang membahas tentang Tuhan, Pak ya, tentang Tuhan, alam gaib dan lain-lain, ya itu ranahnya beda dengan ranah sains dan engineering, Pak. Nanti juga alat-alat ukur yang kita gunakan di electrical engineering mungkin berbeda juga dengan alat ukur yang digunakan dalam ilmu jiwa. Juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi nanti tiap bidang ilmu termasuk bidang sains itu memiliki efektivitas masing-masing ketika Bapak melakukan pengujian gitu. Tapi pengujian itu tidak untuk membuktikan keberadaannya, Pak. Jadi gini, apakah kita harus percaya Tuhan ya? Kalau menurut saya, iya. Saya seorang beragama ya. Dan sudah cukup buktinya buat saya. Nah, tapi nggak perlu Tuhan itu bisa diukur, Pak. Karena memang dia bukan bahasan dari science empirical. Ya. Nah, itu yang justru diingatkan oleh Karl Popper ya. Hati-hati banget kita meletakkan posisi pengukuran itu ya. Karl Popper mengatakan kita itu sains itu harus melandaskan diri pada prinsip-prinsip rasional niscaya yang tak terukur. Dan kita harus percaya pada prinsip-prinsip itu, termasuk prinsip kausalitas. Gitu. Kalau kita menolak prinsip-prinsip niscaya rasional yang tak terukur, itu sains sendiri akan runtuh. Gitu. Gitu kira-kira Pak Mindit ya. Cukup jelas nggak? Iya. Ya, cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Artinya, kalau boleh saya menanggapi, boleh, Pak? Boleh. Bagus. Ya, artinya pembuktian secara empiris itu berlaku di wilayah yang sifatnya material, terbatas ruang dan waktu, begitu ya Pak ya. Sedangkan sesuatu yang tidak terbatas atau tidak terukur itu sudah bisa dipastikan tidak bisa dibuktikan secara material, empiris malah ya. Kalau sesuatu yang tidak terukur itu bisa dibuktikan secara empiris, malah menunjukkan bahwa dia tidak bisa, malah menjadi pembuktian bahwa dia bukan tidak terukur ya, malah dia jadi terukur, terbatas gitu ya. Betul, Pak. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya Pak, betul Pak. Ya. Baik Pak, ya terima kasih Pak.